Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, maka kita akan ditambah nikmat-nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi oleh Allah umur yang panjang ini. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh kemuliaan, maka dari itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan waktu demi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlewatkan waktu kita gunakan hal-hal yang sia-sia. Bapak Ibu, jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah sangat berat sekali bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, puasa adalah hal-hal yang tidak berat. Karena ini adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan. Maka dari itu selama berpuasa, kita harus menjaga perbuatan-perbuatan yang tercela atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum di bulan Ramadan ini kita termasuk mudah-mudahan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah tahlil Quran. Kesempatan pada bulan Ramadan ini mari kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kita harus gemar untuk membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran terus menerus atau mungkin tidak telat, hari ini kita membaca Al-Quran, besok juga membaca Al-Quran, maka itu termasuk golongan-golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wahibdil lisan, yaitu kita selalu menjaga lisan kita. Apabila kita di bulan Ramadan ini berpuasa, maka kita harus menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai berkata-kata yang kotor, berkata yang tidak ada gunanya. Kita harus khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk manusia. Kita menyampaikan hal-hal yang baik. Bisa menyampaikan itu bisa berupa langsung perkataan atau mungkin melalui pesan di WA dan sebagainya. Kita gunakan alat komunikasi itu untuk menyampaikan kebaikan. Maka dari itu kita termasuk akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa mutimul ji'an, yaitu orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan atau orang-orang yang gemar bersedekah. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk bersedekah, betul-betul mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersedekah di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak 700 kali lipat, bahkan sampai 1000 kali lipat, bahkan sampai lebih dari itu semua. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada batasnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mau betul-betul ikhlas karena Allah untuk gemar bersedekah. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah yang terakhir, yaitu kita disuruh untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wasoimi Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan betul-betul mengharap ridhonya Allah, maka itu termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita gunakan yang sebaik-baiknya. Puasa demi puasa, hari demi hari, waktu demi hari, sampai 1 bulan penuh ini betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah ibadah kita kalau mengharap ridhonya Allah, insya Allah kita akan menemui surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dijanjikan atau yang dirindukan oleh
golongan 4 orang tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang keempat itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.